Bab 650. Jamuan Istana. Awalnya, Lin Hai datang untuk melamar, tetapi percakapannya dengan Han Turkistan justru berubah menjadi diskusi tentang bagaimana menangani rakyat Turkistan. Mereka berbincang dengan penuh semangat. Lin Hai menjelaskan secara rinci berbagai kebijakan Daxia terhadap rakyat Turkistan. Niatnya sungguh tulus untuk memperlakukan rakyat Turkistan sebagai bagian dari warga negaranya. Rakyat Turkistan akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga Daxia lainnya. Bahkan, dalam tahap awal pembangunan, mereka akan menerima banyak perlakuan istimewa, seperti pembangunan rumah secara gratis, pembagian lahan, dan mempekerjakan banyak orang dari Jepang dan Goryeo untuk pekerjaan kasar. Di antara semua negara yang telah dikalahkan oleh Daxia, rakyat Turkistan mendapatkan perlakuan terbaik. Han Turkistan sebenarnya sadar bahwa perlakuan baik ini sepenuhnya karena keberadaan putrinya, Xiao Yao. Dengan dorongan Lin Hai, pemerintahan Daxia bersedia memberikan perlakuan istimewa ini. Tanpa Xiao Yao, kemungkinan besar nasib rakyat Turkistan akan sangat menyedihkan. Melihat bagaimana Lin Hai memperlakukan negara-negara lain yang kalah, sebagian besar pria Turkistan mungkin akan dibunuh, atau paling baik hanya menjadi budak yang dipekerjakan dengan belenggu di tangan dan kaki mereka. Sebagai musuh terbesar Daxia yang sering menyerang setiap tahun, rakyat Turkistan bisa saja menerima nasib yang jauh lebih buruk. Mendapatkan perlakuan istimewa ini membuat Han Turkistan menyadari bahwa seluruh bangsanya berhutang pada Xiao Yao. Setelah selesai mendiskusikan rencana untuk rakyat Turkistan, pembicaraan kembali ke urusan lamaran, yang akhirnya berjalan lancar. Han Turkistan tidak lagi menentang pernikahan putrinya dengan Lin Hai dan mulai mencoba menerima kenyataan. Dia sadar bahwa membiarkan rakyat Turkistan hidup dengan damai di bawah pemerintahan Daxia akan membawa banyak keuntungan. Sebaliknya, jika terus memikirkan pemberontakan dan mengganggu Daxia, saat Daxia kehilangan kesabaran, bencana besar pasti akan menimpa rakyat Turkistan. Setelah semuanya selesai dibahas, Lin Hai pamit dan kembali ke rumah. Xiao Yao sudah menunggu dengan cemas di depan pintu. Khawatir terjadi perselisihan antara Lin Hai dan ayahnya. Saat melihat Lin Hai berjalan santai mendekat, Xiao Yao langsung berlari ke arahnya dan bertanya dengan penuh kekhawatiran, "Bagaimana hasilnya? Kamu tidak bertengkar dengan ayah, kan?" Lin Hai tertawa, "Kenapa kamu menanyakan hal yang sama seperti yang Ruoxue tanyakan? Aku datang untuk melamar, bukan untuk bertengkar. Ini kan urusan besar yang membahagiakan, kenapa harus bertengkar?" "Tapi ayah selalu menentang pernikahan kita karena kekalahan Turkistan," jawab Xiao Yao yang masih cemas. "Haha, itu hanya karena awalnya dia belum memahaminya. Sekarang semuanya sudah dibicarakan dengan jelas, semuanya baik-baik saja. Kamu kembali dan temani ayah lebih sering. Ajak dia bicara dari hati ke hati," ujar Lin Hai sambil tersenyum menenangkan. "Aku akan pulang dulu. Malam ini aku harus pergi ke istana untuk menghadiri jamuan makan malam. Nanti saat perjalanan pulang, aku akan mampir untuk menjemputmu," kata Lin Hai. Xiao Yao mengangguk, "Baik." Dia juga merasa penasaran tentang apa yang sebenarnya mereka bicarakan hingga membuat sikap ayahnya berubah begitu drastis. Xiao Yao pun berniat menemui Han Turkistan untuk segera mencari tahu. Sementara itu, Lin Hai pulang ke rumah dan mempersiapkan diri untuk menghadiri jamuan makan malam di istana. Jamuan ini diadakan untuk merayakan kemenangan atas Goryeo, di mana Lin Hai dan Yul masih menjadi tokoh utama yang berjasa besar. Pada kesempatan ini juga, akan diumumkan keputusan pernikahan Lin Hai yang diberkati oleh Ibu Suri. Xiao Yao kembali ke tempat Han Turkistan untuk bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia terkejut melihat perubahan suasana hati ayahnya yang sangat berbeda dibanding sebelumnya. Semakin penasaran, Xiao Yao akhirnya bertanya, "Ayah, ada apa denganmu? Dulu ayah sangat menentang pernikahanku dengan Lin Hai, kenapa sekarang sikap ayah tiba-tiba berubah seperti ini?" "Aku sampai sulit percaya." Han Turkistan menghela napas dan menjawab, "Lin Hai benar. Selama ini, aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa Turkistan telah dikalahkan. Tapi jika terus begini, aku sadar bahwa sikapku ini tidak akan membawa keuntungan sedikit pun bagi rakyat Turkistan." Xiao Yao terkejut mendengar jawaban itu. Semua nasihat yang pernah dia sampaikan kepada ayahnya selama ini tidak pernah berhasil mengubah pikirannya. Namun, tiba-tiba saja, dalam satu hari, ayahnya mau menerima kenyataan. Han Turkistan menatap putrinya dan menyadari bahwa dirinya selama ini telah terlalu keras kepala. Sikapnya yang keras kepala inilah yang membawa kehancuran bagi Turkistan. Jika dia terus seperti ini, maka rakyat Turkistan akan semakin kehilangan harapan. "Bantu aku mempersiapkan semuanya. Aku tidak boleh mempermalukan diri di jamuan ini." Lin Hai sudah berjanji, setelah kalian menikah,
dia akan pergi ke wilayah tempat rakyat Turkistan tinggal dan membantu membangun kehidupan mereka, ujar Han Turkistan. Xiao Yao segera mengangguk dan menjawab, baik, ayah. Aku pikir, karena kita sudah menerima gelar dari Daxia, itu berarti sekarang kita adalah bagian dari Daxia. Untuk menghadiri acara resmi seperti ini, lebih baik ayah mengenakan seragam pejabat Daxia, saran Xiao Yao. Han Turkistan, sejak datang ke Daxia, tetap mengenakan pakaian tradisional Turkistan, yang sangat mencolok di ibu kota. Pakaian itu adalah simbol perlawanan Han Turkistan terhadap kekalahan mereka. Namun, jika dia mengenakan seragam pejabat Daxia untuk menghadiri jamuan ini, itu juga berarti menunjukkan sikap tunduk kepada Daxia. Setelah mendengar saran Xiao Yao, Han Turkistan mulai mempertimbangkan untuk membuat perubahan ini. Setelah Xiao Yao selesai berbicara, dia diam mengamati ekspresi wajah Han Turkistan, khawatir jika ayahnya akan kembali marah karena ucapannya. Namun, Han Turkistan justru mengangguk setuju dan berkata, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Xiao Yao semakin terkejut dan menatap ayahnya dengan wajah penuh ketidakpercayaan, seolah-olah dia baru pertama kali mengenalnya. Han Turkistan, yang menyadari apa yang dipikirkan putrinya, berbicara dengan nada serius, karena Turkistan sudah bergabung dengan Daxia, walau sekeras apapun aku menolak, itu tidak akan ada gunanya, terus melawan hanya akan merugikan rakyat Turkistan. Selama rakyat kita bisa menjalani kehidupan yang baik, apa salahnya menanggung sedikit rasa tidak nyaman? Hebat sekali, jika ayah berpikir seperti itu, aku jadi tenang. Daxia memang memperlakukan rakyat Turkistan dengan baik, Lin Hai bahkan sudah memperjuangkan banyak hak istimewa untuk kita dari Ibu Suri. Kudengar di masa depan anak cucu kita dari Turkistan bisa bersekolah dan ikut ujian negara. Kalau mereka berhasil, menjadi pejabat di pemerintahan juga bukan hal yang buruk, kan? Kata Xiao Yao dengan penuh semangat. Benar, Lin Hai juga mengatakan hal yang sama padaku. Semoga dia menepati apa yang dijanjikannya, balas Han Turkistan. Lin Hai tidak perlu menipu kita. Kalau dia sudah berani mengatakan itu, tentu dia bisa mewujudkannya. Kata Xiao Yao dengan yakin. Xiao Yao merasa sangat bahagia. Akhirnya ayahnya bisa memahami semuanya. Dan yang terpenting, dia tidak akan memusuhi Lin Hai lagi. Kini, keluarganya bisa hidup harmonis, dan tidak ada hal yang lebih baik dari itu. Kemudian Xiao Yao mengambil pakaian resmi Han Turkistan dan membantu ayahnya mengenakannya. Setelah mengenakan pakaian pejabat, Han Turkistan tampak penuh wibawa dan sangat berkarisma. Setelah semuanya siap, menjelang malam, Han Turkistan menaiki kereta dan menuju istana. Sesampainya di istana, Lin Tianhui langsung menyapa Han Turkistan dengan ramah. Han Turkistan merasa sedikit terkejut oleh sambutan tersebut, meskipun dia sudah memutuskan untuk menjadi bagian dari Daxia. Namun berada di tempat seperti ini tetap membuatnya merasa asing, dikelilingi oleh pejabat-pejabat Daxia. Dia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Dengan sambutan dari Lin Tianhui, setidaknya rasa canggung Han Turkistan sedikit berkurang. Dia pun segera melangkah mendekat dan mulai berbicara dengan Lin Tianhui. Bab 651. Suasana hati yang baik. Yang mulia Han, Lin Hai seharusnya sudah datang ke kediaman Anda untuk melamar, bukan? Saat Lin Tianhui melihat Han Turkistan mengenakan pakaian resmi Daxia, dia langsung tahu bahwa Lin Hai telah berhasil meyakinkan Han tersebut. Meskipun Lin Tianhui merasa penasaran bagaimana cara Lin Hai bisa membujuk orang yang keras kepala seperti itu, namun perasaannya lebih dipenuhi oleh kegembiraan. Selama Han Turkistan bersedia bekerja sama dengan Daxia, mengatur rakyat Turkistan tidak akan menjadi masalah besar. Melihat keramahan Lin Tianhui, Han Turkistan tentu saja membalasnya dengan sikap yang sama. Dia tersenyum dan berkata, Lin Hai memang sudah datang melamar. Aku juga harus berterima kasih kepada Yang Mulia atas kemurahan hatinya, yang bersedia membiarkan putriku menikah bersamaan dengan putri Anda. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Haha, Yang Mulia Han, kenapa harus berkata begitu? Kita ini sekarang sudah satu keluarga, apa gunanya membuat perbedaan? Ngomong-ngomong, Lin Hai memang anak yang luar biasa. Aku percaya, dia akan memperlakukan semua orang dengan sangat baik. Ujar Lin Tianhui sambil tertawa lepas. Sekarang Lin Tianhui benar-benar menyadari bahwa keputusan Lin Hai adalah keputusan yang tepat. Meskipun dia, Lin Tianhui, harus menanggung sedikit rasa tidak nyaman, namun semua itu sepadan jika dapat membawa stabilitas dan persatuan bagi Daxia. Ketika keduanya mulai berbicara, mereka menemukan banyak kesamaan. Dulu, mereka adalah lawan terbesar satu sama lain, bertarung di medan perang entah berapa kaji. Keduanya saling memahami dengan cukup baik. Namun sekarang,
mereka menjadi keluarga, dua putri mereka menikah dengan Lin Hai. Hal semacam ini benar-benar sulit dibayangkan sebelumnya. Melihat Han Turkistan dan Lin Tianhui bisa berbicara dengan begitu akrab, para pejabat lainnya merasa takjub. Hubungan ini benar-benar sesuatu yang mengejutkan. Kabar bahwa Ibu Suri akan merestui pernikahan tersebut sudah lama tersebar di kalangan istana. Banyak pejabat telah mendengarnya. Pengumuman dalam jamuan makan malam ini hanya merupakan formalitas belaka. Awalnya, banyak pejabat yang pesimis berpikir bahwa baik Lin Tianhui maupun Han Turkistan tidak akan menerima pengaturan seperti ini. Namun, ketika mereka melihat keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, malah justru terlihat penuh sukacita, rasa hormat mereka terhadap Lin Hai semakin bertambah. Semua orang tahu bahwa Lin Hai adalah orang yang paling dipercaya oleh Ibu Suri, meskipun jabatannya tidak terlalu tinggi, namun setiap perkataannya memiliki bobot yang luar biasa di mata Ibu Suri. Bahkan dalam pengangkatan atau pemberhentian Perdana Menteri dan pejabat tinggi 6 kementerian, pendapat Lin Hai memiliki pengaruh yang sangat besar di seluruh istana. Tidak ada pejabat yang berani tidak memberi penghormatan kepada Lin Hai. Beberapa pejabat sudah memahami situasi ini. Mereka segera maju untuk memberi selamat kepada Han Turkistan dan Lin Tianhui, sekaligus memperkenalkan diri mereka kepada Han Turkistan. Terlepas dari bagaimana hubungan Han Turkistan dengan Lin Hai ke depannya, menjalin hubungan baik dari awal bisa saja membawa keuntungan di masa depan. Suasana jamuan makan malam menjadi sangat harmonis. Tak lama kemudian, Lin Hai tiba. Para pejabat segera menyapa Lin Hai, terutama perwakilan dari 5 keluarga besar yang berusaha menunjukkan hubungan dekat mereka dengannya. Lin Hai menyapa mereka satu persatu dengan ramah, kemudian mendekati Han Turkistan dan Lin Tianhui untuk memberi hormat dengan penuh penghormatan. Ibu Suri telah tiba. Dengan seruan panjang dari seorang Kasim, semua pejabat segera mengambil tempat mereka. Lin Hai duduk bersebelahan dengan Yu Huasi, yang memiliki hubungan baik dengannya. Selain usia mereka yang hampir sama, mereka juga memiliki banyak kesamaan untuk dibicarakan. Ibu Suri Gong Yanwu mengenakan pakaian megah dan berjalan menuju tempat duduknya. Semua pejabat berdiri serempak untuk memberi hormat. Hormat kepada Ibu Suri. Kalian semua tidak perlu terlalu formal, silakan duduk, kata Ibu Suri dengan ramah. Terima kasih, Ibu Suri, jawab para pejabat, lalu kembali ke tempat duduk mereka, menatap Ibu Suri dengan penuh perhatian, menunggu dia berbicara. Para pejabat sekalian, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Dengan kemenangan atas Goryeo, kita tidak perlu lagi khawatir dengan ancaman dari belakang Daxia. Dua tokoh besar yang berjasa dalam kemenangan ini, Yu Huasi dan Lin Hai, telah memberikan kontribusi besar bagi Daxia. Jamuan makan malam hari ini diadakan khusus untuk merayakan jasa keduanya. Itu alasan pertama, lanjut Ibu Suri. Alasan kedua, Lin Hai telah menjalin kasih dengan putri yang mulia, Lin Ruoxue. Di saat yang sama, Putri Liu Yi dari Turkistan juga menaruh hati pada Lin Hai. Oleh karena itu, bertepatan dengan kesempatan ini, aku memutuskan untuk merestui pernikahan keduanya dengan Lin Hai. Semua biaya pernikahan akan ditanggung oleh istana. Lin Hai segera berdiri dan memberi hormat. Terima kasih, Ibu Suri. Ibu Suri Gong Yanwu tersenyum lembut ke arah Lin Hai. Lin Hai, saat kamu menikahi Lin Ruoxue dan Putri Liu Yi, aku menganugerahkan kepada mereka gelar Guming Furen tingkat 3. Terima kasih, Ibu Suri, ujar Lin Hai dengan penuh penghormatan. Setelah memberi hormat, Lin Hai menatap Ibu Suri Gong Yanwu. Keduanya saling tersenyum. Anugerah yang diberikan ini membuat para pejabat lainnya merasa iri. 3 istri Lin Hai kini semuanya memiliki gelar Guming Furen tingkat 3, yang merupakan kehormatan luar biasa. Gelar ini biasanya hanya diberikan kepada istri utama dari pejabat dengan pangkat yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian dan kasih sayang Ibu Suri terhadap Lin Hai. Namun, meskipun para pejabat iri, mereka tidak berani merasa cemburu. Bagaimanapun, Lin Hai adalah sosok yang menyelamatkan Daxia dari krisis besar, memimpin pasukan untuk mengalahkan semua musuh, dan menciptakan perdamaian bagi negara. Jasa-jasanya tidak tertandingi. Selain itu, meskipun Lin Hai memiliki kontribusi yang sangat besar, dia tidak pernah memanfaatkan kesempatannya untuk mengambil alih kekuasaan di pemerintahan. Gelar bangsawannya memang telah mencapai tingkatan tertinggi, tetapi dalam pemerintahan, dia hampir seperti pejabat yang tidak aktif. Sebagai Panglima tertinggi Angkatan Laut Suisida Dudu, Lin Hai hanya memiliki jabatan nominal. Semua kekuasaan militer diserahkan kepada para jenderal di bawahnya, dan dia hanya memimpin langsung saat perang berlangsung. Sikapnya yang rendah hati dan tidak terikat pada kekuasaan membuat para pejabat lain tidak memiliki alasan untuk menentangnya. Setelah setiap perang,
Lin Hai langsung menyerahkan kembali kendali atas militer kepada istana, seolah-olah dia khawatir akan terus diberi tanggung jawab tersebut. Perilaku ini membuat para pejabat di istana merasa bingung sekaligus kagum. Di dunia ini, ternyata ada orang seperti Lin Hai yang benar-benar tidak tertarik pada kekuasaan. Situasi di istana menjadi aneh, di mana meskipun Lin Hai tidak menunjukkan minat pada jabatan atau kekuasaan, namun dia tetap bisa memilih posisi apapun yang dia inginkan jika dia mau. Setelah berterima kasih kepada Ibu Suri, Lin Hai kembali ke tempat duduknya. Para pejabat di sekitarnya segera memberikan ucapan selamat, dan Lin Hai merespons mereka satu persatu dengan ramah. Kemudian Ibu Suri Gong Yanwu memimpin jalannya perjamuan, memberikan beberapa kata sambutan formal, dan mengajak semua orang untuk bersulang. Dia juga secara khusus menanyakan kondisi Han Turkistan, menawarkan bantuan jika ada kesulitan dalam kehidupannya, dan mempersilakan Han untuk mengajukan permintaan kepada pemerintahan Daxia. Ketika Ibu Suri melihat Han Turkistan mengenakan pakaian resmi Daxia, dia merasa sangat gembira. Ini menandakan bahwa Han Turkistan telah sepenuhnya menerima identitasnya sebagai seorang pejabat Daxia. Ibu Suri memahami bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari usaha Lin Hai, dan hal ini sangat berarti bagi Daxia. Karena Han Turkistan menunjukkan sikap yang baik, maka Ibu Suri memberikan pujian besar kepadanya, yang semakin memperkuat hubungan antara Daxia dan rakyat Turkistan. Jamuan makan malam berlangsung dengan sangat harmonis dan lancar. Hingga tengah malam, para pejabat mulai mabuk ringan karena minum terlalu banyak arak. Setelah jamuan makan resmi diumumkan selesai, dan masing-masing pejabat kembali ke rumah mereka dengan menaiki kereta. Setelah berpamitan dengan Lin Tiangui, Lin Hai pergi bersama Han Turkistan ke kediamannya untuk menjemput Cao Yao pulang. Cao Yao yang dari tadi menunggu mereka, ingin tahu apa yang terjadi selama jamuan makan. Melihat ayahnya dan Lin Hai kembali, dia segera keluar untuk menyambut mereka. "Ayah, kenapa ayah minum begitu banyak arak?" tanyanya, sambil mencium aroma arak yang kuat dari tubuh Han Turkistan. Dia segera mendekat untuk membantu menopang ayahnya. "Aku tidak mabuk, hari ini aku sedang senang, jadi hanya minum beberapa gelas lebih banyak," jawab Han Turkistan sambil tertawa. Sejak dia mulai menerima kenyataan dan berdamai dengan keadaan, suasana hatinya menjadi jauh lebih baik. Ditambah lagi, di jamuan makan tadi, dia berbincang dengan para pejabat Daxia dengan sangat akrab, tanpa merasa diasingkan. Han Turkistan semakin puas dengan situasinya saat ini dan merasa optimis dengan kehidupannya di bawah pemerintahan Daxia. Bab 652. Pernikahan. Jangan salah, ayah mertua ini luar biasa dalam hal minum arak. Beliau bahkan membuat beberapa pejabat tak mampu bertahan hingga tumbang, kata Lin Hai sambil tersenyum. Masa? Cao Yao terkejut mendengar itu. Bisa minum bersama para pejabat berarti ayahnya sudah benar-benar diterima di lingkungan pemerintahan Daxia. Awalnya dia khawatir Han Turkistan tidak akan nyaman saat menghadiri perjamuan makan, namun, ternyata dia bisa berbaur dengan para pejabat tanpa kesulitan. Lin Hai menatap mata Cao Yao sambil tersenyum dan mengangguk. Jamuan makan hari ini berjalan sangat baik. Ibu Suri tidak hanya merestui pernikahan kita, tetapi juga menganugerahkan gelar Guming Furen tingkat 3 untukmu dan Ruoxue. Cao Yao merasa sangat bahagia mendengar kabar itu. Benarkah Ibu Suri memberi gelar yang sama untukku dan Ruoxue? Benar, menurutku, gelar ini sangat cocok. Kalian bertiga memang istri yang setara, tanpa perbedaan status, semua diberi gelar Guming Furen tingkat 3, itu keputusan yang sangat tepat, jawab Lin Hai sambil tersenyum. Jujur saja, aku benar-benar tidak menyangka Ibu Suri akan memberikan anugerah setinggi ini, ujar Han Turkistan dengan nada kagum. Aku sudah bilang, selama Turkistan setia dan tunduk kepada Daxia, maka pemerintahan Daxia tidak akan memperlakukan rakyat Turkistan dengan buruk, kata Lin Hai. Benar, kamu benar sekali, jawab Han Turkistan. Kini, sepenuhnya percaya pada ucapan Lin Hai. Melihat kedekatan Lin Hai dan Cao Yao, Han Turkistan berkata, sudah larut malam. Kalian berdua sebaiknya segera pulang. Wajah Cao Yao memerah. Ayah sudah banyak minum arak. Bagaimana kalau aku tinggal di sini untuk menemani ayah? Tidak perlu, di rumah ini ada banyak pelayan. Kamu lebih baik segera pergi bersama Lin Hai, jaga cucu perempuan kesayanganku dengan baik. Kalau sempat, sering-sering bawa anak itu ke sini untuk menemui aku, kata Han Turkistan. Baik, ayah, aku mengerti, jawab Cao Yao. Setelah berpamitan, Lin Hai dan Cao Yao naik kereta untuk pulang ke rumah. Nanti, saat pernikahan tiba, Cao Yao akan kembali tinggal sehari di rumah ayahnya, agar bisa secara resmi dijemput oleh Lin Hai. Saat ini,
putri kecil mereka berada di rumah, dijaga bergiliran oleh ketiga istrinya, anak itu diperlakukan seperti harta karun, jadi Lin Hai tidak khawatir anaknya akan merasa terabaikan. Rasanya seperti mimpi. Dulu aku berada di sini sebagai mata, mengumpulkan informasi tentang Daxia, siapa sangka sekarang aku menjadi seorang Guming Jiren, ujar Xiao Yao dengan penuh rasa haru. Benar kata orang, dunia ini penuh dengan ketidakpastian, dan ini adalah buktinya. Namun, setidaknya semuanya bergerak ke arah yang lebih baik, ujar Lin Hai sambil tersenyum. Selama aku bisa bersama denganmu, itu sudah cukup. Dan rakyat Turkistan tidak perlu kehilangan tempat tinggal mereka, itu juga pilihan yang baik, kata Xiao Yao sambil menyandarkan diri ke Lin Hai. Hatinya dipenuhi rasa aman. Ya, sebagian besar rakyat hanya ingin hidup tenang, asal mereka bisa makan kenyang, tidak kelaparan atau kedinginan, mereka sudah merasa sangat puas. Lihat saja, dalam beberapa tahun ke depan, Daxia akan mengalami perubahan besar-besaran, selama mereka mau bekerja keras, maka semua orang akan bisa hidup dengan sangat makmur, kata Lin Hai. Semoga hari itu segera tiba, ujar Xiao Yao dengan penuh harapan, keduanya terus berbicara sambil menikmati perjalanan, dan tak lama kemudian mereka sampai di rumah. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan pernikahan, Yulma Si dan Xianer juga datang untuk membantu. Karena mereka memiliki hubungan yang cukup akrab, banyak hal bisa didiskusikan bersama. Karena pernikahan ini merupakan restu langsung dari Ibu Suri, maka acara harus dilangsungkan dengan sangat megah. Akhirnya, hari pernikahan tiba, hampir semua pejabat istana datang untuk memberikan selamat, terutama para pemimpin dari 5 keluarga besar, yang semuanya hadir di seluruh Daxia. Mungkin hanya Lin Hai yang memiliki kehormatan sebesar ini, bahkan 5 keluarga besar ini sebelumnya tidak memberi penghormatan kepada kaisar, namun kali ini, mereka semua datang untuk memberi ucapan selamat kepada Lin Hai, membuat banyak orang merasa iri. Rakyat di ibu kota juga memadati jalanan. Lin Hai, yang dikawal oleh banyak orang, menaiki kuda besar menuju kediaman Lin Tiamui terlebih dahulu. Begitu tiba di gerbang, para pelayan istana sudah berdiri di depan pintu, memberi hormat sambil mengucapkan doa-doa keberuntungan. Lin Hai, yang sudah mempersiapkan semuanya, langsung memberikan amplop berisi uang sebagai hadiah. Setiap pelayan mendapat sebutir emas kecil. Dia juga mengeluarkan sekantong perak kecil dan menaburkannya ke kerumunan rakyat yang menonton di luar. Dalam sekejap, suasana menjadi riuh. Semua orang berebut untuk memungut perak tersebut. Biasanya, pada pernikahan orang lain, yang ditaburkan hanyalah uang koin tembaga. Namun, Lin Hai menaburkan pecahan perak, yang merupakan jumlah uang yang tidak kecil, dengan hadiah yang melimpah. Para pelayan tentu tidak akan mempersulit Lin Hai, mereka berebutan untuk menjadi yang pertama memandu jalannya pros. Lin Hai, diiringi oleh banyak orang, akhirnya tiba di kamar Lin Ruoxue. Lin Ruoxue mengenakan gaun merah dengan penutup kepala, tubuhnya terlihat anggun dan mempesona. Lin Hai melangkah maju dan menggenggam tangannya. Di tengah doa dan ucapan selamat dari semua orang, Lin Hai membawa Lin Ruoxue untuk masuk ke tandu pengantin. Kemudian, rombongan pernikahan bergerak menuju kediaman Han Turkistan. Seperti sebelumnya, Lin Hai membagikan uang hadiah kepada para pelayan di rumah itu, dan menaburkan pecahan perak kepada rakyat yang menyaksikan di luar. Setelah itu, dia membawa Xiao Yao naik ke tandu pengantin. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju kediaman Lin Hai. Sesampainya di sana, mereka segera melaksanakan upacara pernikahan. Prosesi resmi dilakukan, dan Lin Ruoxue serta Xiao Yao secara resmi menikah dengan Lin Hai. Setelah itu, Lin Ruoxue dan Xiao Yao secara khusus memberikan teh kepada Qiaoer sebagai tanda penghormatan. Setelah minum teh, kedua pengantin diantar ke kamar mereka. Namun, Lin Hai langsung dibawa keluar lagi karena pesta perjamuan sudah dimulai. Dia harus pergi dari meja ke meja untuk memberikan penghormatan kepada para tamu dengan segelas arak. Membuat pengantin pria mabuk hingga berbuat konyol di malam pernikahan adalah hiburan utama bagi para tamu. Lin Hai tidak menolak satupun undangan minum dan menghampiri meja demi meja. Namun, Wang Dayong secara diam menggantikan arak keras dengan arak yang berkadar alkohol rendah untuk membantu Lin Hai. Dengan begitu banyak tamu, jika Lin Hai harus meminum arak keras di setiap meja, dia pasti sudah tumbang sebelum acara selesai. Setelah mencicipi arak itu, Lin Hai diam-diam mengacungkan jempol kepada Wang Dayong. Dia tahu, memang orang kepercayaannya yang paling bisa diandalkan. Meski begitu, setelah selesai memberi penghormatan di semua meja, Lin Hai sudah merasa sangat mabuk hingga langkahnya mulai goyah. Dengan tamu yang berjumlah ratusan meja, bahkan hanya minum air putih pun perutnya sudah penuh. Untungnya, karena sering minum bersama Yu Huaxi,
Lin Hai telah melatih ketahanan tubuhnya terhadap alkohol. Setelah dengan susah payah melepaskan diri dari para tamu, Lin Hai menyerahkan urusan pengantaran tamu kepada Wang Dayong dan lainnya. Kemudian, dia sendiri kembali ke kamar pengantin. Lilin merah bergoyang lembut. Di sisi tempat tidur duduk dua wanita cantik. Lin Hai melangkah mendekat dan membuka penutup kepala mereka. Lin Ruoxue dan Cao Yao, yang memang sudah sangat cantik, terlihat semakin memukau dengan riasan mereka. Lin Hai tertegun sejenak, terpesona oleh kecantikan keduanya. Melihat Lin Hai yang terpaku, Lin Ruoxue dan Cao Yao tak bisa menahan tawa. Kita bertemu setiap hari, apa yang membuatmu terpesona seperti itu? Ujar Cao Yao sambil menggoda. Hari ini kalian benar-benar cantik luar biasa. Orang bilang, seorang wanita terlihat paling cantik pada hari pernikahannya, dan itu memang benar adanya, kata Lin Hai dengan tulus. Suamiku, ayo kita segera minum arak pengantin. Desak Lin Ruoxue. Benar sekali, setelah membuka penutup kepala, harus segera minum arak pengantin. Tambah Cao Yao, Lin Hai mengambil cangkir arak, lalu bergantian minum arak pengantin dengan keduanya. Hari sudah larut malam, sebaiknya kita segera istirahat. Kata Lin Hai. Suamiku, bagaimana kalau kamu menemani kakak Kiaoer dulu? Dia pasti kesepian tidur sendirian, ujar Lin Ruoxue dengan wajah malah. Benar, aku juga merasa kakak Kiaoer pasti merasa kesepian jika harus tidur sendiri. Tambah Cao Yao sambil tersenyum. Lin Hai menghela napas sambil memegang pinggangnya. Apa-apaan ini? Di hari bahagia seperti ini, kalian berani-beraninya menyuruh suami kalian pergi. Tunggu sebentar, aku akan membawa Kiaoer ke sini juga. Kita bertiga akan bersama-sama, tidak ada yang tertinggal. Suamiku, cepat pergi, ujar Cao Yao sambil tersenyum cerah, mendorong Lin Hai untuk segera pergi. Bersambung